Waduh, waduh. Wow. Kena kepret. Terus X itu buat loncat, bullet itu buat serang. Yo guys, balik lagi sama Fendi, cupu-cupu. Wih, beda nih ya setupnya ya. Udah kayak ala-ala channel gaming aja gua. Iseng, pengen tahu gimana sih susahnya bikin video gaming guys. Oke, jadi di sini gua udah punya iPad Pro 2021-nya yang pakai chipset M1 dengan 9 game pilihan kalian nih. Di sini ada apa aja? Ada PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends, Call of Duty, Asphalt, PES 2021, Wild Rift, Free Fire, sama Grid Autosport. Nah, Grid Autosport ini lumayan menarik nih karena dia bisa unlock 120 FPS-nya. Dan di sini gue udah ada joystick sesuai sama video terakhir nih. Kayak enak kalau pakai joystick, dan akhirnya gue pilih joysticknya PS5. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Dan khusus untuk PUBG ini, gue pengen coba nyalain screen recordingnya juga ya, karena banyak dari kalian juga request nih. Jadi ya udah, khusus ini gue nyalain dan langsung kita masuk ke PUBG-nya. Dan satu lagi yang gue notice ya, ternyata itu kalau kita pakai joystick, nggak semua game itu bisa support joystick. Dan untuk PUBG ini ternyata masih belum bisa ya. Cuman untuk Genshin Impact, CODM, Asphalt, dan ada beberapa lain bisa tuh. Nanti kita cobain. Oke, jadi sini gue pengen kasih lihat kalian settingannya, kayak yang kemarin gue kasih lihat. Dia bisa sampai 90 FPS. Terakhir gue bilang berat kan, akhirnya gue punya standing juga nih buat berdiriin si iPad-nya, nggak usah ditenteng-tenteng, tinggal tangannya tempelin gini aja. Kok hilang? Ah, ini dia. Tidak. Buset dah, gede amat. Apa ini? Waduh, waduh. Wow. Kena kepret. Waduh. Oke guys, itu dia tadi PUBG, dan kalau gue lihat grafiknya di sini luar biasa ya, rata, nggak cuma di 90 FPS, tapi kalau kita lihat kadang-kadang bisa langsung ke 120 loh. Gue nggak tahu nih kenapa bisa kayak begini. Dengan catatan juga tadi screen recordingnya dinyalain. Dan kalau kalian lihat di sini, kalau ada yang turunan kayak gini nih, itu sebenarnya bukan apa-apa ya, bukan frame drop atau apa, tapi lagi mati terus pergantian ke game selanjutnya. Temperaturenya itu cuman di sekitar 30 derajat. Dan paling tinggi itu di 33 derajat Celcius loh. Dan dengan catatan ini ruangan ber-AC ya. Sebelumnya gue kasih lihat kalian grafiknya dulu. Gue pakai yang highest 60 FPS ya di sini. Dan untuk kontrolnya di sini kita bisa ganti jadi controller guys. Oke, jadi biasanya analog sebelah kiri ini buat lari, sebelah kanan analognya itu buat atur kameranya, terus X itu buat loncat, bullet itu buat serang. L1 ya ini namanya ya, dia buat lari. Nah, kalau gini tinggal pencet. Oh, X itu di sini artinya kotak. Oke, langsung sikat. Ups. Oh ya, kalau mau jurus itu R ya, R2. Terus gimana cara ganti orang? Kalau kalian lihat di sini tuh ada pakai tanda panah di sini, itu buat ganti orang. Kalian bisa lihat ya di sini ya guys ya. Maksudnya animasinya full begini tapi nggak ada frame drop sama sekali. Oke guys, itu tadi Genshin Impact. Gua main kurang lebih sekitar 30 menitan dan hasilnya sama ya. Average FPS-nya itu dapat di 59 something. Dan kalau kita lihat di sini, kalau ada beberapa 1-2 turunan yang tajam itu bukan kenapa-napa ya. Seingat gue itu pas lagi teleport aja tiba-tiba langsung bret 1-2 frame langsung balik lagi. Oke, jadi mungkin gue kasih tahu sekali lagi ya, kalau settingan grafisnya itu dapat di Ultra, dan untuk settingan gue ini HFR mode-nya gue onin juga, kebanyakan on sih. Bye-bye. Pantang mundur, maju terus, sikat. Nggak akan mundur. Ayo. Aduh. Nggak. Nah. Dasar anak muda. Gila serangan gue ngocornya.
Itu dia guys, tadi Mobile Legends, aduh cetek lah ya. Di sini dapat average FPS-nya 59,8. Gue main sekitar 15 menitan lah ya. Muka gue udah kayak muka bantal belum nih? Udah jam 2 nih guys. Oke, gue kasih lihat settingannya di sini. Kalau dia dapat low, max, medium, high. Oke, gue coba aja di high max ya. Frame rate yang paling tinggi. Mamam lo, bikin kaget aja. Oh, aduh, panik. Oke guys, itu tadi CODM ya. Gimana? Lancar lah ya. Full di sini average-nya dapat 59,8 fps dan untuk suhunya itu di 28 dan 29 derajat Celcius ya. Cuman tadi pengalaman gue pakai si joysticknya ya, kayaknya mesti dibiasain lagi sih ya. Masih agak kagok kalau ketemu musuh terus mesti ngeker nembak, itu kayaknya masih aduh. Ini dia Asphalt 9-nya guys. Dan dia bisa pakai joystick juga ya, enaknya nih. Oke, gue ke settingannya dulu sebentar. Kita lihat game setting. Sound display 60 fps enabled. Udah sih, ini doang. Terus lanjut kita ke controllernya ya. Di sini tuh dikasih tahu kalau kita bisa pakai gamepad apa touchscreen. Jadi kita pilih gamepad aja. Di sini ternyata lucunya kalau lagi di menu utama itu dia bisa di atas 60 fps ya. Tapi kalau lagi ngegame di sini tuh dia dapatnya di sekitaran 60, nggak bisa naik di atas lagi. Kalau di sini kalian lihat ya, wah gambarnya detail banget ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Oke guys, dah gitu aja. Kalau lihat dari FPS-nya di sini dan suhunya juga sekitar 29. Tidak memberikan perlawanan yang berarti nih. Oke, di sini gue mau kasih lihat kalian. Ini nggak bisa pakai joystick ya, jadi gue kesampingin dulu. Video settingnya ini kita pakai yang grafik high. Terus frame rate-nya itu 60 fps. Kita goyos. Di sini pasti ada yang komen nih. Ya, lawannya komputer. Aduh. Wah. Nggak bisa. Yes. Oke guys, tadi baru aja gue mainin PS 2021, satu match aja cukup ya, karena emang udah nggak ada yang bisa nandingin lagi deh. Dan kalau kita lihat di sini average FPS-nya itu sekitar 59,7, temperature baterainya itu ada di 29-30 derajat Celcius, aman. Oke, untuk Wild Rift ini gue cek settingannya, kayaknya banyak dari kalian yang minta buat 120 fps. Cuman kalau kita cek di sini ya, sayangnya nggak bisa nih guys. Kalian lihat sendiri deh. Biasa grafiknya kalau dikasih low, dia bisa nih 120, tapi nggak bisa juga. Asal pencet aja. Makan tuh. Ayo bunuh semuanya, bisa nggak? Oh. Oke guys, baru aja Wild Rift kelar. Di sini dapat average 59,7. Gue main sekitar 20 menitan lebih ya. Temperature-nya 29 derajat. Kita lihat untuk FF settingannya dapat apa di grafiknya. Ultra high, gue udah kasih ya ultra high, ini berarti yang udah paling mentok sebelah kanan. Terus dia juga nggak bisa pakai joystick, sayang sekali. Wah, gampang sekali bunuhnya. Cuma ya gitu ya guys, karena 30 fps jadi kelihatannya. Apakah janjian ini yang kalian bilang nih, FF burik? Ini gak sih maksudnya? Coba kasih tahu gue ya guys ya. Oh ini, si cunguk. Oke
guys, itu tadi FF main satu game aja kali ya, udah cukup karena FPS-nya juga mentok di 30. Di sini ya 30 FPS, tapi kita dapat average rata-ratanya 29,8. Dan temperature-nya pun aman ya, di sini dapat 28 sampai 29. Oke, sekarang lanjut ke Grid Autosport. Banyak dari kalian yang request, dan setelah gue cek emang frame rate-nya yang paling tinggi ya, bisa sampai 120 Hz. Dan sayangnya ini juga nggak bisa pakai joystick ya, jadi ya udah tinggal pakai iPad-nya aja. Dan cara mainnya kita putar-putar gini ya iPad-nya ya, dimiringin. Ayo. Haha. Luar biasa. Menang guys. Dah, akhir kata gue bilang si iPad Pro 2021 dengan M1 chipsetnya itu nggak ada lawan. Dan pengalaman main pakai joysticknya juga sebenarnya menyenangkan ya untuk game-game kayak Genshin Impact. Sama tadi pengalaman main game shooting pakai joystick di CODM tadi buat gue masih kurang biasa ya, agak kagok gitu, ngekernya masih nggak pas gitu. Yaudah segitu aja videonya. Coba kalian komen nih, setup gaming ala-ala YouTuber cupu ada yang kurang nggak? Atau kalian ada saran? Kasih tau gue ya. Yaudah guys, udah malam juga nih, sekitar jam 4 pagi. Kayaknya gue udah teler nih. Yaudah, kalian bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.